Kami sudah berupaya untuk melakukan survei, juga beberapa himbauan-himbauan kecil untuk tidak beroperasi pada lokasi terlarang. Juga pada instruksi itu kami menyampaikan bahwa di situ tempatnya ritual adat berjalan, itu berhubungan dengan alam dan budaya, serta sumber pendapatan lainnya yang menjadi dasar kenapa di belakang tempat menggaruk pasir itu ada lokasi tambak garam Karuku atau sumber garam lokal yang harus diolah untuk menjadi sumber pendapatan juga. Masyarakat itu berdomisili selama satu musim, berbulan-bulan tinggal di situ. Itu karena ada keuntungan besar, selain mengkonsumsi sendiri juga bisa dijual. Nah, yang menjadi tantangan ketika pasir di depan danau tambak garam lokal itu yang disebut Masi Karuku atau garam yudium alami yang diberikan oleh alam itu. Nah, ketika pasir itu raib habis dioperasi, maka dengan sendirinya air laut itu akan keluar masuk ke dalam, sehingga risikonya sangat terbatas untuk diolah garam. Mungkin hanya itu. Pemirsa, itu sudah memasuki lokasi ritual adat. Sebagai pikiran manusia yang cerdas, kalau sampai tidak mengintai bahwa alam akan marah, itu kenapa kami pantau hari ini. Kalau saja sesuatu itu akan terjadi apa-apa, nah yang menjadi dasar ketika ini dia habis, itu akan meluap, lalu sumber garam yang sering dipanen oleh masyarakat di tempat itu akan raib, akan hilang. Jadi tidak bisa untuk mengemasnya lagi yang ada di Danau Sambi. Sabar, Pak. Bapak, saya mau tanya, dengan keberadaan pasir yang sudah rusak, lalu di sisi lain juga sudah masuk di lokasi ritual adat, itu kira-kira kita mulai langkah awal ini untuk menindaki hal ini, supaya kita sebagai manusia untuk tidak menyalahkan alam apabila itu sumber pendapatan masyarakat yang sering kali diolah tambak garam lokal yang ada di lokasi Sambi itu. Bapak sebagai panutan ratu di kampung, kira-kira dari sisi tindakan ini sudah melampaui ke batas perikemanusiaan, atau kita memang tidak mengindahkan alam itu yang bersahabat dalam keadaan ini? Memang kalau menyangkut pasir di sini, ya saya kira kalau perikemanusiaan saya kira tidak ada lagi, karena memang ini barang ini yang sakral, tidak boleh diganggu gugat dari dulu kala. Nah, kenapa dia seperti begini? Karena memang alam punya kerja, sumber daya manusia itu
kasih Bapak. Lalu begini, yang menjadi sumber dasar bukan saja karena ada faktor nilai kecemburuan atau sumber pendapatan bahwa diambil oleh orang lain, tetapi bahwa tujuan kita melihat dan memantau hari ini bahwa ketika pasir ini dia sudah habis di pemukiman antara danau ini dengan hubungan langsung dengan laut. Ketika itu habis, maka air laut akan berhubungan langsung dengan danau itu, maka garam itu akan habis dan tidak ada lagi yang pele di sini. Kemungkinan itu alasan utama yang menjadi dasar kepada pengolah pasir ini, sehingga dari sisi keprimanusiaan dan sumber ekonomi yang saat ini juga menerkam bagi masyarakat, nah ternyata sudah melampaui batas. Biasanya yang selama ini kita coba mendiamkan aktivitas ini, mereka coba mengolah di bagian-bagian yang jauh dari tempat ritual adat. Namun ini sudah terlalu melampaui batas. Nah, kenapa kami bertindak pada hal ini? Kami itu bukan semata-mata karena ada dalam posisi kedudukan suku ataupun ulayat yang pernah sudah dilakukan, dan kami meneruskan sebagai orang baru dari keturunan nenek moyang kami, tetapi bahwa dari sisi tugas kami sebagai pemelihara cagar budaya yang berada di sekitar Kabupaten Sumba Tengah, khususnya di Kecamatan Memboro, kami itu coba untuk melindungi dan mengawasi hal itu. Kira-kira mungkin dari penyampaian beberapa teknis ini untuk kita bisa saling menjaga dan menghormati dan melindungi dan memelihara semua keadaan. Bapak kira-kira alasan lainnya apalagi untuk kita bisa dengan cara apa lagi untuk kita mencegah hal ini supaya bisa kita mampu atasi? Kalau menyangkut ini barang harus terkait sekarang sebagai juru pelihara cagar budaya sudah berada di lokasi, ya kita konfirmasi sama kepala desa, tokoh adat di kampung, para camat, para pemirsa, kalau bisa ada konfirmasi barang ini supaya jangan lanjut diolah oleh yang membutuhkan barang. Ya. Oke, baik, terima kasih. Itu penyampaian-penyampaian yang menjadi dasar, dan masih banyak hal lagi yang perlu dijaga karena belum dari sisi peraturan daerah Kabupaten Sumba Tengah yang melindungi segala jenis cagar budaya, baik itu pantai, pasir, dan jalur hijau Kabupaten Sumba Tengah yang menjadi intayan pesisir utara perkotaan Memboro, pesisir pantai utara. Terima kasih untuk hari ini. Sekiranya itu tugas yang bisa kami lakukan. Kami akan berupaya untuk menindaklanjuti hal ini sehingga kami tidak ada dalam teguran yang salah bekerja. Sekian dan terima kasih.